Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, aku yakin di antara kalian udah ada yang tahu kalau brand Local Makeover sudah launch 2 produk skincare baru yang di rangkaian Power Skin-nya, yaitu sunscreen dan cleansing oil. Nah, tapi di video kali ini aku akan review sunscreen-nya dulu karena cuma baru itu yang aku cobain. Nah, nama sunscreen-nya itu Power Skin Urban Defense Sunscreen dengan SPF 50 PA++++. Nah, sunscreen ini memiliki beberapa product claims, yaitu invisible and zero white cast on all skin tones. Nah, mereka menekankan all skin tones, semua skin tone kulit, karena biasanya white cast itu lebih muncul di kulit yang skin tone yang lebih gelap gitu. Nah, tapi mereka klaimnya di skin tone yang lebih gelap pun juga no white cast gitu. Nah, terus katanya hasilnya smooth healthy skin, non-acnegenic, non-comedogenic, dermatologically tested, and full spectrum protection against UVA and UVB radiation. Nah, mereka di sini klaimnya full spectrum protection gitu. Kenapa mereka bilang full spectrum? Karena ada beberapa UV filter yang hanya bisa melindungi kulit kita dari panjang gelombang UV tertentu gitu, enggak yang full spectrum dari UVA sampai UVB. Nah, maka dari itulah si makeover ini menggunakan 3 organic atau chemical UV filters, yaitu ethyl hexyl methoxycinnamide atau lebih dikenal dengan octinoxate. Nah, terus ada diethyl amino hydroxybenzoyl hexyl benzoate atau lebih dikenal dengan Euphenols A+ atau DHHB. Terus ada ethyl hexyl triazone atau nama lainnya Euphenol T150 atau octyl triazone. Nah, ini aku akan jelasin secara singkat aja kenapa makeover berani klaim ini full spectrum protection untuk kulit kita gitu. Nah, kita mulai dari UV filter yang pertama, yaitu ethyl hexyl methoxycinnamide atau octinoxate. Ini cuma bisa melindungi kulit kita dari UVB radiation gitu. Nah, tapi jangan khawatir karena ada UV filter lain yang bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA, yaitu diethyl amino hydroxybenzoyl hexyl benzoate atau Euphenols A+ atau DHHB. Nah, dia itu merupakan chemical sunscreen agent generasi baru gitu. Jadi karena dia generasi baru, di Amerika tuh nggak lolos regulasinya FDA atau BPOM-nya Amerika gitu. Makanya dia nggak available di produk-produk skincare yang dipasarkan di Amerika gitu. Nah, dia bisa memberikan proteksi pelindungan UVA range yang luas gitu, dari 320 sampai 400 nanometer gitu. Nanometer kan ya. Nah, lanjut. Nah, terus juga ada ethyl hexyl triazone atau nama lainnya Euphenols T150 atau octyl triazone. Nah, dia juga merupakan chemical sunscreen agent generasi baru gitu. Makanya dia juga nggak lolos regulasi FDA atau BPOM-nya Amerika gitu. Nah, dia dapat melindungi kulit kita dari sinar UVB tapi jangkauannya lebih luas, yaitu 260 sampai 320 nanometer gitu. Nah, jadi ini lengkap banget ya. Mereka cuma pakai 3 UV filter tapi range pelindungannya luas gitu, dari UVA dan UVB, dari UVB, UVA2 dan UVA1 gitu. Jadi beneran luas gitu. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir kalau ini cuma melindungi kulit kita dari panjang gelombang UV tertentu gitu. Enggak, ini pelindungannya luas yaitu UVA dan UVB gitu. Nah, tadi kalian udah sempat dengar aku mention UVB, UVA2 dan UVA1. Kok UVA ada UVA1 dan 2 ya gitu. Nah, ini udah aku jelasin lebih lanjut, lebih lengkap di video aku Skin Talk Series episode 5. Kalian bisa tonton di sini. Nah, selain itu kalian juga tadi dengar aku ngomong chemical atau organic sunscreen agent gitu. Nah, ternyata nama lainnya chemical itu organic sunscreen ya gitu. Dan juga ada istilahnya inorganic mineral physical sunscreen agent. Jadi ada penamaan yang berbeda gitu. Nah, kenapa ada penamaan yang berbeda? Kalian bisa pelajarin lebih lanjut di video yang telah aku buat. Namanya Skin Talk Series episode 6. Kalian bisa tonton di sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian review. Nah, jadi si Power Skin Urban Defense Sunscreen ini tuh konsistensinya
antara creamy tapi agak watery juga gitu, jadi nggak yang creamy banget tapi nggak yang cair banget gitu. Dan dia ternyata ada beige tintnya gitu ya, ada tint warnanya kayak warna beige gitu. Nah tapi setelah di blend di kulit tuh dia langsung warnanya tuh menyatu sama kulit gitu, jadi kalian nggak perlu khawatir dia jadi ada tinted warna kayak tinted moisturizer atau tinted sunscreen gitu, enggak, jangan khawatir, dia bakal warnanya menyatu kok sama kulit gitu. Nah jadi dia kalaupun kita misalnya keringetan atau misalnya basah kena air lah gitu, dia nggak akan luntur yang gimana-gimana, tapi kalau kalian elap pakai tisu tuh bakal kelihatan di tisunya tuh kayak ada bekas warna tintnya sedikit gitu, tapi nggak yang berpengaruh sama complexion kalian gitu. Nah terus dia itu waktu di blend di kulit ya, dia tuh terasa lembut banget, jadi pas di blend tuh dia terasa silky smooth gitu, pokoknya kerasa banget itu silky, mungkin karena dia mengandung ingredients yang jenisnya emollient gitu ya. Nah, aku udah sering bilang di setiap video review kalau jenis ingredient yang emollient itu artinya dia selain bikin produknya terasa silky smooth, dia juga bikin meningkatkan spreadability-nya gitu, jadi mudah dibaur gitu. Nah selain itu dia juga tidak hasil akhir tuh dia tidak ada white cast-nya gitu, padahal kulit aku kan lebih ke medium tan skin tone kan. Nah tapi di aku tuh setelah di blend, setelah dia ngeset tuh dia nggak bikin white cast gitu, jadi dia klaimnya bener ya, no white cast on all skin tones gitu. Nah terus yang aku notice dia juga nggak ada wanginya, padahal dia ada kayak flower extract gitu, tapi pas aku cium dia tuh nggak ada wangi sama sekali, jadi kalian tidak perlu khawatir. Nah tapi walaupun aku bilang tidak perlu khawatir, kalian juga perlu hati-hati karena aku nggak tahu apakah ada ingredients di sini yang bikin kalian sensitif kulitnya, terutama karena ada flower extract kayak gitu. Aku nggak tahu apakah flower extract yang ada di sunscreen ini tuh bikin sensi di kulit kalian gitu, aku nggak tahu reaksinya di kulit kalian bagaimana gitu. Nah terus hasil akhirnya di kulit aku gimana, dia tuh hasilnya lebih kayak satin finish itu, dia nggak yang dewy glowing gimana, tapi dia juga nggak yang matte banget gitu, jadi satin finish gitu lah gitu. Terus menurut aku dia tuh terasa ringan dan nggak lengket gitu, dan dia tuh juga hasilnya tuh nggak yang terasa dan terlihat berminyak gitu, padahal dia kan sunscreen ini kan oil based produk kayak gitu, tapi dia tidak terlihat dan tidak terasa berminyak di kulit aku. Nah aku udah sering bilang juga setiap aku nge-review produk sunscreen, nah setiap aku bilang kalau dia tidak terasa dan tidak terlihat berminyak di kulit aku, tapi setiap aku lihat tangan aku yang aku pakai untuk apply produknya, ya memang tangan aku terlihat agak berminyak gitu, karena kan pas aku ngeblend kan pasti ada rasa berminyak dari UV filternya gitu kan. Jadi ya wajar kalian kalau setiap habis selesai pakai sunscreen tuh tangan kalian terlihat agak-agak berminyak, tapi jangan khawatir gitu. Nah lanjut, nah aku sebenarnya ingin bahas satu hal nih mengenai beige tintnya. Kan tadi aku bilang kalau sunscreen ini tuh creamnya itu tuh kayak ada tint warnanya, karena memang di ingredients listnya tuh memang ada ingredients pewarnanya gitu. Nah kalian kalau lihat di ingredients listnya tuh di yang paling bawah itu ada kayak kode warna yang jadi kayak CI, terus ada kayak 5 digit angka gitu. Nah itu biasanya tuh ingredients pewarna gitu, kayaknya itu ingredients campuran untuk warna beige nya gitu. Nah sebenarnya aku tuh heran dan bingung kenapa akhir-akhir itu banyak brand lokal yang mengeluarkan produk skincare tuh ada tint warnanya gitu. Sebenarnya apakah itu penting, apakah itu necessary gitu kan. Nah walaupun aku udah mencari di internet kayak baca-baca research ini tuh belum ada research yang mengatakan bahwa pigmen warna di produk skincare itu akan bikin reaksi negatif di kulit. Nah itu aku belum menemukan researchnya, dan aku selama ini juga coba produk skincare yang ada pigmen warnanya tuh juga nggak ada reaksi negatif. Jadi menurut aku so far aman-aman aja gitu, so far ya sampai saat ini gitu. Nah jadi aku nggak bisa bilang adanya pigmen warna di produk skincare tuh berbahaya. Aku nggak bisa bilang gitu karena memang belum ada penelitiannya gitu, apakah safe atau tidak pigmen warna dalam produk skincare maupun make up gitu ya. Nah
Jadi sebenarnya itu yang masih perlu aku cari-cari dan pelajari lebih lanjut, apakah pigmen warna dalam produk skincare khususnya itu aman atau tidak gitu di kulit kita gitu. Oke, sebelum aku kasih tahu foto before afternya aku menggunakan sunscreen ini, aku mau ngasih tahu kalau dia diaplikasikan di area sekitar mata, terutama di area kelopak mata, dia agak perih gitu. Aku sih awalnya pengen bilang dia nggak perih, tapi setelah aku coba beberapa hari, dia kalau kena mata tuh emang agak perih, jadi kalian perlu hati-hati. Tapi masih yang bearable kok, bukan yang perihnya perih banget gitu kayak sunscreen dari brand lain, enggak. Tapi ini agak perih gitu, jadi perih sedikit aja gitu. Nah, aku mau ngasih tahu foto before afternya. Aku juga bingung kenapa aku niat banget bikin foto before afternya, karena biasanya aku kalau nge-review produk sunscreen kan nggak pernah ngasih tau before afternya gitu ya gitu, karena biasanya produk sunscreen yang aku cobain tuh nggak ada active ingredients whatsoever gitu. Nah, tapi pas aku lihat di ingredients listnya, sunscreen dari makeover ini tuh mengandung niacinamide dan juga allantoin gitu. Niacinamide itu buat mencerahkan, dan allantoin itu sifatnya keratolitik, bisa melembabkan tapi juga bisa ada efek eksfoliasi di kulit gitu. Nah, jadi makanya aku cobain ini selama 2 minggu gitu. Nah, jadi tuh waktu aku seminggu pertama nyobain sunscreen ini tuh, sebenarnya yang aku perhatiin efeknya adalah dia sangat membantu jerawat aku jadi lebih cepat mateng gitu. Nah, selain itu aku nggak melihat ada efek lain kayak mengontrol minyak atau misalnya kayak memperkecil tampilan pori-pori, padahal kan ini mengandung niacinamide gitu kan, karena emang fungsinya niacinamide tuh itu. Tapi aku selama seminggu cobain tuh nggak melihat efeknya selain membantu bikin jerawat cepat matang gitu. Nah, aku tuh nyobain seminggu lagi jadi 2 minggu karena aku ingin melihat apakah ada efek mencerahkan dari ingredients niacinamide dan allantoin gitu. Nah, ini aku kasih lihat fotonya. Kalian bisa lihat kok malah makin parah sih kondisi kulitnya setelah cobain sunscreen ini. Apakah nggak cocok di kulit aku? Nah, sebenarnya aku juga awalnya mikir gitu, tapi di minggu kedua aku cobain si sunscreen ini, aku tuh lagi konsumsi gula banyak banget dan aku juga agak stres, jadinya sangat mempengaruhi kondisi pipi aku. Dan aku tuh juga waktu itu juga lagi sering tidur tuh selalu menghadap kanan, jadi makanya parah banget ya pipi yang kanan. Yang pipi kiri tuh biasa aja, biasalah pipi kiri aku kan jarang banget bermasalah gitu kan. Nah, kalau misalnya asumsi kalian terhadap foto before after kulit aku karena nggak cocok sama produknya, harusnya kalau aku nggak cocok sama sekali sama produknya, harusnya kan juga ada reaksi negatif di area lain gitu, kayak misalnya di jidat atau di hidung maupun di dagu ataupun di rahang. Karena aku kan biasanya kalau nggak cocok sama produk ya biasanya efeknya kena di mana-mana gitu, tapi ini cuma di area pipi gitu, dan mostly perubahannya tuh di area pipi kanan gitu. Nah, seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, ketika kita cobain produk skincare itu reaksi di tiap area kulit tuh berbeda-beda, dan di kulit aku tuh yang paling kelihatan tuh efek kalau nyobain skincare tuh di pipi yang kanan gitu. Nah, aku yakin banget ini karena salah aku juga konsumsi gula banyak banget, jadinya di foto before after tuh kelihatan banget pipi kanan aku tuh malah makin parah gitu. Jujur itu tuh aku lagi konsumsi gula banyak banget, karena kalau aku boleh curhat nih, jadi kakak aku tuh baru pulang dari Bandung dan bawa oleh-oleh, dan mostly tuh yang gulanya banyak gitu, itu parah banget gitu. Dan itu juga snack kesukaan aku, jadi aku kayak nggak ada self control, jadi aku kebanyakan makan gula dan hasilnya adalah kulit aku gitu. Jadi efek konsumsi gula kebanyakan tuh bukan cuma kayak apa ya, menghancurkan kolagen di kulit kita, tapi juga bikin ya, jadi cepet jerawatan gitu kayak kulit aku gitu. Jadi ini sebagai reminder ke kalian bagi yang acne prone skin atau yang memang suka makan yang manis-manis, kurangin konsumsi gulanya karena efeknya akan terlihat seperti kulit aku gitu ya, jadi banyak jerawatan gitu. Nah, sekarang sih kondisi kulit aku udah lumayan mendingan ya, yang di pipi kanan ini udah nggak terlalu banyak jerawatnya, tapi masih ada kayak whiteheads kecil-kecil sama bekas jerawat banyak banget ya. Tapi ya namanya juga cobain produk gitu ya, dan juga lifestyle aku belum yang sehat-sehat banget, jadinya hasilnya seperti itu gitu. Nah,
Jadi intinya aku ceritain ini ke kalian adalah sebenarnya terserah kalian mau asumsi kulit aku berubah seperti itu karena aku nggak cocok dengan produknya, silakan. Tapi aku pribadi yang mencoba produk sunscreen ini tuh, aku tidak merasa dia bersalah gitu bikin kulit aku jadi kondisinya tambah parah, karena aku melihat efek baik di kulit aku, yaitu dia membantu jerawat aku tuh jadi cepet mateng gitu. Dan aku bisa yakin dengan itu karena selama aku cobain ini, aku tuh cuma pakai basic skincare, dan yang ada active ingredient kayak niacinamide itu cuma ada di sunscreen ini gitu. Di pagi hari aku pakai seharian gitu. Jadi aku yakin kondisi kulit aku parah tuh bukan karena salah sunscreennya gitu, tapi lifestyle aku yang makan konsumsi gulanya banyak gitu. Oke, sebelum closing aku ingin bilang kesimpulannya. Jadi selama aku cobain si Power Skin Urban Defense Sunscreen dari brand lokal makeover ini, dia sangat membantu dalam bikin jerawat cepat matang. Selain itu, aku tidak melihat ada efek apapun di kulit aku gitu, walaupun dia mengandung niacinamide dan allantoin dan artemisia capillaris flower extra gitu. Nah, segitu aja review aku mengenai sunscreen dari makeover, yaitu Power Skin Urban Defense Sunscreen dengan SPF 50 PA++++. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.